Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi di praktikum komunikasi data. Kali ini kita akan membahas suatu perangkat yang bernama LCD. Oke, seperti biasa kita mulai dari Proteus dengan membuat project baru. Dari menu file, new project. Kita tunggu sebentar. Kemudian kita beri nama pertemuan 5. Kemudian kita simpan di tempat folder yang sudah kita sediakan. Kita buat folder baru pertemuan 5. Kemudian kita select folder, kemudian next, create, next, dan finish. Oke, seperti biasa tentunya yang pertama yang kita tambahkan adalah Atmega 32. Silakan diklik 2 kali. Kemudian kita tambahkan perangkat LCD ya. Kita bisa mengetikkan di keyword dengan menginputkan LCD. Kemudian silahkan dipilih untuk yang LCD 16x2 ya. Untuk ukuran yang lain nanti mekanismenya di dalam penggunaannya akan sama saja. Oke, silakan dipilih terlebih dahulu yang LCD alphanumeric 16x2, diklik 2 kali, pastikan muncul di sebelah kiri, kemudian oke. Lalu kita tambahkan perangkatnya LCD di sini. Kita tambahkan Atmega 32 terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan juga LCD di sini. Oke. Kalau kita lihat perangkat LCD di sini ada beberapa pin. Yang pertama adalah 3 pin kelompok. Yang paling kiri yaitu ini terkait dengan pin kelistrikan atau voltage-nya ya, yang terdiri dari pin 1 VSS ini untuk ground. Kemudian yang pin 2 dan pin 3 adalah terkait dengan voltage atau kelistrikannya. Kemudian yang pin 4 ini register select. Kemudian RW-nya adalah read write. Kemudian E-nya adalah enable ya. Nah, nanti akan kita gunakan untuk yang menggunakan Atmega. Kita nanti memasang yang register select, read write, dan enable ya. Terkait dengan kelistrikan ini tidak kita gunakan. Nanti akan kita gunakan ketika LCD dengan logic state di minggu pertemuan berikutnya ya. Kemudian di sini ada untuk transfer datanya ya, terdiri dari 8 pin. Tetapi nanti cukup yang kita gunakan untuk mengirim data hanya 4 pin saja ya, yaitu mulai dari data 4, data 5, data 6, dan data 7 ya. Oke, silakan kemudian kita hubungkan di sini mulai dari register select-nya di port C indeks ke 0, kemudian read write-nya di indeks ke 1, kemudian enable-nya di indeks ke-2. Kita ingat ya, nanti akan kita setting di CVAVR-nya, kita sesuaikan di dalam pemasangan pinnya. Kemudian yang pin datanya cukup 4 saja yang kita pasang, mulai dari D7 ini kita pasang di port C indeks ke-7. Kemudian pin D6 kita hubungkan ke port C, pin ke-6 juga, demikian yang pin ke-5 dan ke-4-nya ya. Oke, kalau sudah demikian, kemudian kita lanjutkan konfigurasi codingnya di CVAVR. Silahkan dibuka. Kita buat project baru, new project baru, yes, oke. Kita tunggu sejenak. Oke, nah di sini chipnya sudah sesuai Atmega 32, kemudian clocknya tetap default saja.
8 MHz. Kemudian sebelum kita generate, untuk perangkat dari LCD perlu ada satu fitur yang harus kita enable, yaitu di sini ya, di bagian kiri. Di sini ada alphanumeric LCD, silakan diklik seperti ini. Kemudian kita beri centang pada enable ya. Nah, setelah kita beri enable seperti ini, untuk controller tipenya default, kemudian untuk karakternya atau line-nya ini disesuaikan dengan ukuran LCD yang kita pasang ya. Kalau tadi LCD yang kita gunakan adalah 16 kali 2, itu artinya 16 karakter ke samping ya, atau 16 line ya ke samping. Dan duanya 16 kali 2 ya, dan duanya itu adalah merupakan baris ya, baris ke bawah. Jadi 16 kali 2 ya. Maka ini kita sesuaikan untuk karakternya adalah 16 ya. Karena LCD yang kita gunakan adalah 16 kali 2. 16 itu karakter ke samping, 2 itu adalah baris ke bawah ya. Oke, kemudian kita sesuaikan tadi seperti di Proteusnya, karena kita pasang di port C, maka di sini juga kita sesuaikan di port C. Oke, di port C seperti ini. Nah, kemudian di sini kita cek lagi ya. Untuk RS register selectnya tadi sudah sesuai ya, kita pasang di port C indeks ke 0, kemudian read write-nya kita pasang di port C pin ke 1, kemudian enable-nya kita pasang di port C pin ke 2, kemudian untuk D4 ya, di sini tidak ada pin 3-nya ya, kosong sesuai dengan di sini, pin 3-nya kosong. Oke. Kemudian untuk D4, D5, D6 dan D7 secara berurutan kita pasang di pin ke indeks ke-4, pin indeks ke-5, pin indeks ke-6 dan pin indeks ke-7 ya. Oke, jadi settingan di sini sekali lagi ini disesuaikan dengan di Proteusnya, di mana kita memasang perangkat LCD tersebut. Seandainya kita memasang di port A, maka tinggal kita sesuaikan di sini port A gitu ya. Oke, kalau sudah sesuai baru kita generate di sini. Generate, save and exit. Kemudian kita perlu sesuaikan foldernya di sini. Oke, kita isi dengan pertemuan 5. Kita beri nama yang sama. Oke, maka kalau sudah akan tergenerate program seperti ini gitu ya. Nah, seperti biasa kita akan mendelete bagian yang tidak kita perlukan. Namun di sini ingat, di sini ada generate code yang baru di LCD. Kita perlu untuk memilahnya terlebih dahulu ya. Oke, kita lihat di sini biasanya kita mendelete mulai dari void ke atas ya. Nah, untuk kali ini karena di sini ada library yang kita butuhkan ya, di sini ada include alcd.h. Ini tidak boleh dihapus ya. Oke, maka yang kita hapus mulai dari alphanumeric LCD-nya ke atas ya. Ya. Oke, boleh kira-kira seperti ini. Kemudian seperti biasa yang di dalam fungsi void ini juga kita delete. Oke, kalau biasanya kita delete sampai sebelum while ya. Untuk kali ini kita ke ataskan. Ya, kita tinggalkan sampai di sini ya. Oke, maka codingnya akan seperti ini. Di sini untuk perangkat LCD ada tambahan library yaitu include ALCD ya, yang sudah hasil generate. Kemudian juga ada di sini function LCD underscore init 16 hasil dari settingan kita tadi ya. Kemudian di sini juga ada untuk keterangannya di dalam coding ini nanti harus disesuaikan di Proteusnya, yaitu RS-nya di pin ke port C pin ke 0, kemudian read word-nya
di port C indeks pin ke-1 dan seterusnya. D4, D5, D6 dan D7 nya dipasang di port C pin ke-4, 5, 6 dan 7 ya. Oke, kalau sudah demikian, seandainya tadi kita lupa ya di dalam mengenable dari alphanumeric LCD-nya, kita bisa juga mengenable ketika sudah di-generate di sini. Yaitu di sini diberi panduan, kita bisa masuk ke menu project, configure, kemudian C compiler, libraries, alphanumeric LCD menu ya. Nah, kita bisa menuju ke sana mulai dari menu project, kemudian configure. Kita tunggu, kemudian masuk ke C compiler, ke libraries, kemudian alphanumeric. Nah, di sini muncul yang settingan kita enable tadi ya. Kalau rekan-rekan tadi lupa ya ketika di awal untuk mengenable ini, maka silakan di enable melalui menu yang sudah ditunjukkan ya, yaitu menu project, configure, kemudian C compiler, libraries, kemudian alphanumeric LCD ya. Nah, silakan dicentang di sini. Kalau seandainya tadi di awal belum disentang, nah maka bisa dilakukan enable di sini ya. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, silakan disesuaikan portnya dan pinnya ya. Oke, kalau sudah demikian, seperti biasa kita perlu menambahkan satu library, include Atmega 32 tentunya. Mega32.h. Kemudian setelah itu silahkan kita bisa langsung untuk menampilkan tulisan di LCD-nya ya. Kita masuk ke body while. Kemudian di sini kita bisa memulai untuk baris pertama adalah kita harus menentukan di mana posisi tulisan munculnya di LCD ya, yaitu dengan cara memanggil sebuah function LCD goToXY ya. Kita gunakan function LCD underscore goToXY. Kemudian kita beri parameter di sini, parameter X dan parameter Y. Oke. 0 yang pertama ini adalah parameter X, kemudian 0 yang kedua adalah parameter Y. Jangan lupa untuk memberi titik koma ya. Nanti akan saya jelaskan maksud dari indeks 0,0 ini posisinya di mana. Nanti akan saya jelaskan setelah ini ya. Kemudian setelah kita menentukan posisi tulisan, yang kedua tinggal kita menginputkan tulisan yang ingin ditampilkan, yaitu dengan cara memanggil function LCD put. Oke, di sini. Oke, bisa seperti ini. Kemudian kita beri parameter tulisannya. Contohnya kita menampilkan kata hello. Jangan lupa ditutup dengan titik koma ya. Oke, kalau sudah seperti ini, untuk berikutnya sebelum kita compile, saya beri penjelasan terlebih dahulu terkait dengan parameter dari function LCD goToXY di sini ya. 0,0 ini maksudnya apa ya? Apakah bisa dirubah dan bagaimana cara efek dari nanti ketika kita ingin merubahnya ya. Oke, jadi terkait dengan parameter dari goToXY untuk LCD kita itu terdiri dari 16 kali 2 gitu ya. Oke. Contoh di sini saya membuat ada LCD 16 kali 2. Ini maksudnya adalah ada 2 baris kemudian 16 kolom ya. Katakanlah ini di sini banyaknya adalah 16 ya. Nah, 16 di sini itu indeksnya dimulai dari 0 ya. 0
kemudian 1 ya. Kemudian di sini 2 dan seterusnya ya, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian sampai yang terakhir di sini adalah 15. Ya, karena ada 16 karakter dimulai dari indeks ke 0 sampai 15. Begitu juga untuk yang barisnya, yaitu dimulai dari 0 kemudian 1. Nah, di sini artinya ini yang pertama adalah X untuk karakternya atau kolomnya, kemudian Y untuk barisnya ya. Jadi X itu yang parameter pertama, Y-nya parameter yang kedua. Nah, seandainya kita ingin menampilkan sebuah tulisan yang dimulai dari indeks 0,0, maka tulisannya akan muncul diawali dari kotak ini. Begitu ya. Seandainya kita ingin menulis memberi parameter fungsinya 0,1, maka dia akan muncul di baris yang bawah gitu ya. Kalau seandainya kita ingin tulisan hello itu nanti muncul di tengah, di baris pertama, mungkin kira-kira di indeks 5,0 gitu ya. Nah, akan nanti muncul di tengah. Nanti akan kita coba. Oke, secara prinsip demikian. Jadi 0,0 di sini kita ingin menampilkan tulisan hello itu paling atas dan paling kiri ya, pojok atas kiri. Oke, kita coba compile project build all, pastikan no error dan no warning. Oke. Kemudian kita pasang di sini, kita cari filenya X, kemudian di sini kita tambahkan filenya, kemudian clocknya kita sesuaikan, kemudian oke, silakan di play. Ya, akan muncul tulisan hello di sana, yaitu di sebelah kiri atas ya. Nah, kalau seandainya kita ingin tulisan hello ini muncul di tengah ya, atau muncul di bawah terlebih dahulu ya, kita turunkan di kolom kedua, maaf di baris kedua, maka kita tinggal merubah kodenya yang parameter Y ya. Jadi yang ini Y dibuat 1, nanti dia akan turun yang baris kedua ya. Kita coba compile lagi. Oke, kemudian kita stop, kita play. Ya, dia turun di baris kedua. Seandainya kita ingin merubah dia di tengah, maka kita perkirakan saja ya, kira-kira kalau di tengah itu dia kita munculkan di indeks X-nya. Di sini X-nya kita buat kira-kira 6 gitu ya, sehingga nanti dia di kolom ke-6 gitu. Maka parameternya 6,1. 6 ini menunjukkan kolomnya, 1 ini merupakan barisnya. Kemudian kita build out lagi. Kemudian kita play lagi di sini, maka tulisan hello-nya akan muncul di tengah. Nah, kira-kira demikian ya. Oke, nah kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kalau kita ingin tulisan tersebut berjalan ya, dari kiri ke kanan. Nah, maka kita perlu menambahkan library lagi seperti yang sudah kita gunakan sebelumnya, yaitu kita tambahkan include ya, include delay.h. kemudian kita tambahkan di sini untuk codingnya ini kita masukkan ke dalam for ya. Kita tambahkan perulangan di sini dulu. Bisa kita mulai for. Oke, kita mulai I sama dengan 15 ya, karena yang paling kanan itu adalah indeks kolom ke-15 ya. Maka kita mulai dari 15 awalannya. Kemudian kita minta dia berhenti I sama dengan lebih besar sama dengan 0 ya. Kalau sudah
di bawah 0 maka dia perulangannya akan berakhir. Kemudian kita buat decrement ya, pengurangan. I-nya berarti kita buat min seperti ini. Oke, kita perlu menambahkan dari deklarasi variabel i-nya, kita tambahkan di sini integer i, jangan lupa titik koma ya. Oke, kemudian di sini kita bungkus dengan body dari for ya. Oke. Nah, kemudian di sini i-nya yang go to x y, parameter x-nya kita dinamis, kita buat dinamis, yaitu dengan memasukkan variabel i ya. Nah, maka nanti dia di sini go to x-nya akan berisi i itu sama dengan 15. Kemudian i min. Kemudian i-nya sama dengan 14 ya. Berarti di sini 15,1, 14,1, 13,1 dan seterusnya ya. Jadi dia seakan-akan kita perintahkan untuk berpindah untuk kolomnya ya, indeks kolomnya atau parameter x-nya. Oke, untuk selanjutnya kita menambahkan function dari LCD clear ya. LCD clear, kemudian jangan lupa ditutup dengan titik koma. Ini artinya adalah ketika nanti tulisan tampil, kemudian dia kita clear LCD-nya, kemudian tulisan hello itu kita tampilkan lagi dengan memindah dari posisi kolomnya ya. Jadi seakan-akan nanti dia akan berjalan dari kanan ke kiri. Kemudian berikutnya perlu kita tambahkan untuk function delay-nya. Oke, delay ms kita beri parameter 100. Jangan lupa titik koma yang artinya ini 1/10 detik ya, dia akan tulisannya berpindah. Oke, kalau sudah seperti ini codingnya, kita build out lagi. Pastikan no error dan no warning. Kemudian kemudian kita buka Proteusnya dan kita play lagi, maka tulisannya akan seakan-akan berjalan dari kanan ke kiri ya. Nah, itulah teknik cara membuat tulisan berjalan, yaitu kita menggunakan teknik clear, LCD clear. Ketika tulisan ditampilkan kemudian kita clear, kita tampilkan lagi tulisannya dengan berpindah kolomnya, indeks kolomnya atau indeks X-nya ya, dengan cara teknik for. Kemudian juga kita menambahkan fungsi delay ya. Oke, demikian untuk pertemuan kita kali ini. Selamat mencoba, semoga berhasil. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, jaga kesehatan.